Jangan nonton video ini kalau kalian lagi makan. Kita bahas apa nih? Ayo, bahas apa nih, Nan? Bahas apa, Nan? Kita bahas sesuatu yang lucu yang pernah terjadi atau yang pernah dilakukan di kantor kita masing-masing. Aduh, gua adanya Apa tuh? Gue adanya kejadian-kejadian yang memalukan sih. Gue belakangan Dan aja ya. Sekali-sekali gue belakangan gitu. Oke, Dara pertama. Iya. Enggak, Dara dulu. Eca dong. Eca selalu terakhir soalnya. Oh iya. Sekarang lo yang pertama. Gue kemarin pertama juga ya. Ya nggak apa-apa sih, Cak. Gue banyakan Emosi nih gua. memalukan gitu sih. Gue ada yang gue habis makan siang gue tidur sampai jam 5. Itu ada. Dan itu divideoin sama anak-anak gue. Gitu. Nanti masukin videonya nggak di sini? Boleh. Masukin kalau ada. Gue kayak Masukin kalau ada. gue kayak pakai headphone nyender gini. Nah, Ya Allah. itu dari jam 1 sampai jam 5. Enggak ada yang setengah 5. Mangap. Dan gue ngorok. Lo bangun tuh mulut nggak kering apa gimana? Gue lupa. Tapi gue kayak capek banget gitu kan. Tapi udahlah. Terus juga anak-anak gue pada ketawa kan. Jadi ya bikin mereka seneng lah. Menghibur lah ya. Lo dapat pahala juga ngehibur orang. Kayak ini gue punya atasan gini amat sih bego-bego. Udah. Yang kedua gue pernah salah orang meeting. Jadi kayak gue kan ke tempat gym kan, kayak mau kerja sama gitu sama mereka. Aduh, ini malunya kayak banget-bangetan sih. Di tempat gym itu ada berapa ruang meeting gitu kan, dinomorin gitu. Gue salah masuk, gue masuk ke meeting internal mereka. Gitu. Terus gue kayak spend kayak 30 menit di sana gitu loh. Gue baru ngeh kayaknya. Jadi gue kayak datengin meeting orang. Ya. Jadi gue harus ntar dulu orang-orang di situ nggak ada yang nyadar apa, Cak? Nggak ada, mereka biasa-biasa aja gitu. Jadi kan meetingnya ada berapa ruangan gitu kan. Kayak gue lupa sih, kayak let's say harusnya gue di meeting ruangan 3 gitu. Cuma gue di ruangan 4 gitu sama orang lain. Gitu. Dan gue emang di sana kayak tamu gitu kan. Terus udah gue diem dengerin kayak ini kayaknya bukan yang gue omongin, tapi kan gue malu kan. Kayak ya udah gue diem aja gitu sampai habis. Pas habis gue keluar dicariin kayak Pak, kok tadi di meeting nggak ada gini kita nyariin mana-mana. Oh iya, salah ya kayak. Terus kayak untung lo nggak so ide kayak nanya ini perasaan pembahasannya beda deh sama yang di brief. Wah kalau kayak gitu lo merasa jadi kayak iklan gitu. Gue nggak gitu, tapi gue ngasih kayak ide-ide gitu-gitu loh, karena mereka kayak ngomongin internal marketing gitu loh, sama tim yang. Nimbrung. Iya, gue kayak mending gini deh, mending kayak gini-gini gimana, kayak oh iya lalu kayak terus udah pas selesai gue kayak malu itu setengah mati gitu. Tapi untung jalan, untuk proyeknya jalan. Walaupun semua kantor tahu dan teman-teman gue tahu, jadi gitu deh. Aduh. Apalagi ya? Cukup ini sih. Itu memalukan sih maksud gue. Memalukan sih. Iya. Tapi kalau lo pede sih nggak masalah. Ya nggak sih? Ya lo tau lah, gue kan anaknya gini kayak, ya udah ngomong gitu. Nggak tahu malu. Nggak tahu malu. Dan gue waktu itu, nggak jadi. Ya. Lah. Soalnya tuh di situ tuh bukan gue dong, foreignernya ada lagi, kayak ada bule gitu. Kan gue orang-orang Vietnam sama bule gitu kan. Ternyata bulenya itu emang kerja di sana, di tempat gymnya itu. Gitu. Gue penasaran sama mereka sih, kayak mikir nggak sih itu siapa sih kayak gitu? Ada yang iya, gue juga penasarannya gitu. Ini orang siapa gitu, kok ngasih tahu gitu kan? Tapi idenya bagus juga, ya udah kita tulis aja gitu loh. Cuma yang jelas gue ngeh tuh gue jadi bahan obrolan gitu di kantor mereka. Tuh. Tapi itu kan positif ya, maksudnya kan lo positif, gitu. Positif. Iya. Jadi yang kerja sama bareng gue bilang, iya nih pada ngomongin gini-gini, tapi malah bagusnya jadi kenal sih. Gitu. Gue bilang, terus gue dapat promo nggak di perusahaannya? Nggak dapat, di gymnya nggak dapat promo. Kan lumayan kan promo. dari salah masuk meeting kan gitu. Dapat promo. Iya, terus gue apalagi ya, yang paling memalukan sih itu doang. Sisanya gue pakai celana pendek, sandalan, kayak nggak kerja gitu, kayak di rumah. Tuh.
Itu nggak malukan sih ya. Itu nggak memalukan sih Nggak emang memalukan style ya. lu kayak gitu. Enggak sih, selama tidak memalukan orang lain. Oh, ada. Gue pernah difoto sama HRD, ya kan? Difoto sama HRD Bentar di gue buka ini dulu, buka bungkus kacang. Ya Allah, buat adek lo ya? Ya siapa lagi yang nyusahin gue tiap hari. Terus lagi bukanya. Kayaknya enak tuh. Sini gue bantuin. Nih. Gue nggak suka kacang yang ini. Gue juga nggak suka. Gue suka kacang kalau lagi itu deh. Gue suka mayasi. Kayak lagi nonton bola tuh, seru tuh. Udah. Makan mayasi. Oke, satu lagi nih. Gue pernah difoto sama HRD di lorong depan ruangan gue. Gue lagi mainan sama anjing berjam-jam. Kayak gue nggak kerja hari itu. I know. Itu Gue yang pernah ngirim foto ke lo ya? Iya. Dan itu yang moto HRD. Itu kayak bagian personalia gitu loh. Kayak ini orang nggak kerja nih mainan sama anjing. Foto itu. Nanti gue masukin juga nih. Tuh. Gue suka banget sama hewan kan. Iya. Jadi yang kayak udah. Jadi ada hari di mana gue nggak kerja sama sekali karena tidur. Ada hari di mana gue nggak kerja sama sekali karena mainan sama anjing. Makanya gue nganggur sekarang. Makanya gue nganggur. Kalau di Indonesia nggak bisa, Cak. Lo nggak bisa gitu di Indonesia, Cak. Gak bisa ya. Soalnya itu kayak diomongin, dijulitin sama orang-orang. Iya, benar, tepat sekali. Benar banget. Soalnya di kantor itu banyak hewan gitu, ada anjing, ada ayam, karena gede banget kan halamannya. Mantap. Iya, mantap. Coba lu di sini, Cak. Lu udah dijulitin nih sama ibu-ibu atau mbak-mbak. Langsung pada sekongkol buat jatuhin lu. Udahlah, keluarin aja. Makanya gue nganggur sekarang. Udah itu. Udah officially nganggur nih? Udah habis projectnya kan? Oh, udah habis. Yeay, selamat. Kemarin ada pantesan dia tahu-tahu dia bilang udahlah kita rekamannya 2 kali seminggu gitu. Iya. Ternyata. Gue lagi ada ini, saya lagi ada pitching tapi belum ada kabar dari mereka. Yang kemarin ya? Udah jadi yang bahas. itu. Yang itu. Udah gantian, udah kelamaan nih gue. Oke, gue tuh salah satu anak yang kalau kalian nggak percaya sih, kayak kalau gue di kantor tuh diem parah. Gue bisa datang pagi. Gue dari datang pagi duduk di meja, nanti baru siang jam 3 gue baru berdiri dan gue kamar mandi, kayak gue nggak gerak dari meja gue sama sekali. Gue sependiam itu di kantor. Enggak, lo emang sama kayak gue dong. Lo sependiam itu apa emang mageran? Kayak ya udahlah. Enggak. Beda. Kalau mageran ya gue masih ngobrol sama orang gitu kan, masih bercanda bla bla bla. Tapi gue salah satu yang pendiam lah. Mungkin teman-teman gue yang satu deretan meja sama gue tahu gitu kan. Gue datang misalnya jam 11 gitu. Gue datang jam 11, gue duduk kerja. Orang makan siang kan jam 12 tuh, mereka udah pada makan siang. Biasanya kalau misalnya gue datang lebih cepat jam 10 tuh, gue nitip sama OB di situ kan untuk beliin makan. Tapi kalau misalnya nggak sempet, mau nggak mau gue harus turun ke bawah, kayak beli makanan gitu. Terus gue beli makanan tuh bisa jam 2, jam 3. Kayak gue baru keluar, makan sejam lah, sampai jam 4. Terus gue lanjut kerja lagi sampai jam 7. Ya gitu aja gue di kantor. Kadang jam 7, jam 8 gitu. Jam 7 malam. Kalau gue datang lebih lama lagi, datangnya misalnya gue datang jam 1, jam 2, itu gue pulang jam 9 malam gitu. Tapi aslinya jam masuknya emang bebas gitu, maksudnya kayak bebas. Lu terserah jam berapa, yang penting lu 8 jam kayak gitu. Iya, kayak gitu. Coba biasanya lebih banget dari 8 jam ya. Kakak biasanya gua lebih gitu juga. sih, biasanya lebih. Ya namanya di media kan nggak bisa kita patokin 8 jam gitu kan. Duh. Kenapa tuh? Tiba-tiba ada bayangan hitam sih. Ya dia siapa lagi? Terus udah gitu. Dek, bagi kacangnya, Dek. Mungkin kalau di lokasi syuting kali ya yang gue banyak cerita. Bukan gue, karena gue juga di sana nggak terlalu, orang-orang tuh pada tahu gue tipikal orang yang nggak banyak omong, nggak banyak cerita gitu kan. Paling kalaupun cerita kayak cerita gue standar cuy, biasa aja. Tapi gue mau ceritain salah satu temen gue nih yang luar biasa. Namanya Fania Tufaila. Dia nonton ya, lu diomongin di sini ya.
Fania nih fotonya. Gue kasih fotonya boleh gak sih? Boleh. Boleh nih. Nih fotonya Fania Gue gak nih. ngomong deh. Fania emang lo kenal kan? Emang lo kenal? Hah? Siapa gue? Hah? Kagak nggak kenal. Oh, Gak kenal kan? kok kayak kenal gitu? Enggak, gue cuma kasih tahu kalau dia tuh diomongin di sini gitu loh. Oh, Ya, nanti gue suruh dia nonton. Terus habis itu, dia tuh salah satu penghibur kita-kita di set gitu. Jadi ada aja tingkah lakunya yang dia tiba-tiba nyanyi lah pakai boomer. Lu tau boomer yang gede itu kan? aduh demi apa aja pakai boomer? Enggak tahu gue. Boomer, terus habis itu dideketin boomernya. Dia seakan-akan lagi rekaman nyanyi di situ. Oh, Terus yang udah kayak gitu, mic gede gitu bukan sih? iya, yang yang biasanya kayak pakai yang tongkat. buat di atas, Iya, buat di yang atas gitu. gini-gini ya. Iya, terus udah gitu, kadang gue lagi tidur nih, tiba-tiba dibangunin, dar, katanya mau tidur. Anjir, itu tuh kayak kesempatan emas gue bisa tidur di set gitu, terus tiba-tiba dia kayak gitu. Tonjok Yang ketawanya gede banget di set, sumpah. Ada aja yang nanti tiba-tiba orang lagi serius, dia tiba-tiba di tengah-tengah lokasi lagi tari saman. Gila nggak? Gue pengen ketemu deh sama si Fania Ya ini. gini-gini ya, plak. Coba kayaknya kita harus ngundang dia deh. Sumpah kalau ngomong sama dia tuh, kayak seru deh. iya, Gue kenal. kayak seru banget. Sumpah seru banget, lo harus kenal sama dia, lo harus tahu dia, Fania. Pokoknya dia ngehibur gue di set. Dia yang bikin suasana menjadi tidak tegang di saat produser gue udah ngomel-ngomel, marah-marah gitu kan. Gitu. Ntar produser gue nonton. Itu Tapi itu yang nari Iya. saman di tengah-tengah itu gila sih. Iya dong, tiba-tiba ntar dia teriak. Pokoknya kalau kan kalian pasti pernah ngeliat story gue kan. Kadang-kadang gue suka ngepost tingkah laku anehnya dia tuh, ada aja aibnya di handphone gue gitu. Taruh nggak? Pasti ada. Taruh nih gue taruh salah satu. Gue kayak kasihan gitu sama Fania sekarang. Aduh. Kenapa lo kasihan? Nggak tahu kasihan. Maafin ini ya, maafin ya. kita ya. Kita darah aja. Maafin gue. Darah aja deh, kan gue gak ngapa-ngapain. Iya, kita kan pendengar yang baik. Iya, kita kan bisa mendengarkan. Iya, sumpah. Kalau nggak ada dia sih kayak sedih sih gue. Soalnya dia tuh kayak penghibur gue juga di set. Kadang gue tuh bukan nggak nyambung sama yang lain, tapi lebih rame kalau ada dia gitu. Kadang produser gue pun juga nyariin dia. Kalau misalnya dia nggak ada juga, kayaknya ada yang kurang deh, pasti kayak gitu. Tapi ya kalau dia nggak ada ya. Dia posisinya apa? Dia makeup artist. Nah udah, kalau nggak hire aja buat penghibur di di lokasi. Sini lu, Van lu mana, sini ke lokasi, gue bayar segini deh, mau nggak lu? Buat udah lu diri aja di situ gitu. Lo diri aja atau hibur kita gitu ya. Iya, biar syutingnya. Sumpah, nextnya kita harus ngajak ngobrol Fania sih. Kita harus ngajak ngobrol dia. Mau nggak dia? Dengan mau lah pasti, nggak mungkin nggak mau. Gue tonjok kalau dia nggak mau. Nanti lu tonjok dia nyari saman. Iya. Pokoknya ada aja deh tingkah lakunya, jadi gitu guys. Kalau dari gue nggak ada cerita yang ya gitu dah, biasa aja. Berarti lo termasuk bener ya? Terlalu iya benar. Ya, terlalu. Nggak, maksudnya gue masih juga nggak masih normal gitu kan. Nggak aneh-aneh. Nggak rusak nggak aneh-aneh banget lah. Tapi kayak nggak ada sih kalau di kantor. Tapi kayak Nanda ada yang aneh nih. Soalnya dia semangat banget. Gue kayaknya kalau dari Nanda tuh hawanya udah mulai nggak enak nih. Hawanya jelek ya. Gue tuh mikir ya, gue pengen cerita tapi gue takut dihujat gitu kan. Dia menggebu. Semakin dihujat semakin baik. Sebelum dihujat gue minta maaf dulu. Nggak usah minta maaf juga nggak apa-apa sih, Nan. Jadi tuh gini, gue pernah izin keluar kantor. Ini sepele sih. Gue izin cuma gara-gara pengen naro cucian di laundry. Udah. Terus gue diizinin. Tapi lo izinnya gimana? Jadi bokap gue waktu itu kan lagi sering-seringnya ke Salatiga kan. Terus dia itu kebetulan pas mau, jadi dia kalau ke Salatiga itu nggak pernah bawa koper lagi. Dia cuma bawa ransel doang, isi barang-barang penting. Bajunya udah ada di sana semua kan. Terus pas dia mau balik ke Jakarta, dikasih ke gue nih baju kotornya. Titip ya di laundry, dia bilang gitu kan. Terus tiba-tiba waktu itu hari Kamis, gue ingat banget hari Kamis, gue jam 8 lagi di kantor. Tahu bokap gue nge-WA, udah di laundry belum gitu kan. Gue jawab aja kan, belum gitu.
loh ayah nanti sore tuh mau ke Salatiga, nanti pakai baju apa gitu kan. Kan gue panik ya, aduh gimana nih gitu. Biasanya tuh dia kalau mau ke Salatiga tuh dia pasti bilang, ayah hari apa gitu ke Salatiga gitu kan. Cuma kok ini nggak bilang gitu kan. Terus gue bingung kan, terus gue bilang aja gini, ya udahlah ntar di laundry deh gitu kan. Terus cuma gue mikirnya gini, kan gue pulang 3:30 sore nih, kan nggak mungkin dong gue naruh laundryan terus minta langsung jadi kan, nggak ada jamnya. Terus akhirnya gue jam 11, untungnya nih kepala seksi gue nggak ada gitu kan. Gue ngomong sama senior gue aja di situ, mbak gini kan, ya dek kenapa gini kan, mbak aku mau izin bentar mbak ke Tembalang, gue bilang gitu kan. Tembalang itu di daerah kos-kosan gue gitu kan, ke Tembalang gitu, ada urusan. Gue nggak bilang kalau mau nyuci nih, takutnya nggak boleh kan. Gue bilang aja ada urusan gue gitu kan, cuma bentar gitu. Oh iya udah deh, nggak apa-apa. Ya udah dong, gue cabut dong gue langsung ngebut masuk tol, balik kosan, ambil laundry, gue taruh di laundryan. Terus gue bilang, mbak, saya minta hari ini jadi gitu kan. Oh bisa mas, nanti jam 7 malam diambil ya gitu. Tutup jam berapa mbak? Jam 9. Oh iya deh, ntar saya ambil. Terus gue jemput temen gue nih, gue ajak makan kan. Terus ditanya, gila lu makan siang jauh banget gitu. Gue bilang, oh gue tadi izin ngambil cucian, gue taruh laundry. Goblok digituin. Tiba-tiba langsung disemprot sama temen gue kayak gitu. Terus gue bilang, ya gimana, gue lebih milih dimarahin, gue lebih takut dimarahin sama bokap gue daripada dimarahin sama kepala seksi, gue bilang gitu deh. Tapi bukannya hal kayak gitu nggak apa-apa ya, Nan, kalau lo minta izin langsung. Sebenarnya kalau izin. di tempat Tapi kalau gua tuh, di pemerintahan gitu boleh nggak sih? Kayak hal Iya, sepele iya, gitu. iya. Kita kan nggak tahu. Iya, kita kan nggak tahu Kalau nih. di kantor gua apa? Lu izin Boleh. ke toilet di Bandung nggak boleh. jadi Iya, sebenarnya terserah. tuh Terserah lo. boleh sih, asalkan lu emang kerja gitu. Maksudnya udah kerja gitu. Mau Hmm. lu izin kemana kayak, asal lu udah ngerjain sesuatu ya udah bilang aja. Cuma kan gue rasanya nggak enak ya, masa gue Iya. keluar cuma buat naruh laundry gitu. Kecuali kalau misalkan mau izin kenapa jemput anak, itu kan masih masuk akal. Gue naruh laundryan bokap gue gitu. Kira-kira berapa jam lo izin tuh, Nan? Sampai jam 2 kayaknya deh. Dari jam? Dari jam 11 gue sekalian makan siang aja 3 kan sama jam. temen Anjir. gue. Iya, ya, Tapi itu lumayan lama ya gitu. Tapi bener sih, untuk kan Anda nggak bilang ngambil cucian. Kalau misalkan Iya. nih, gue atasan Anda gitu kan. Nanti bilang ke gue izin mau ngambil cucian. Gue pasti bilang kayak, lo emang nggak bisa tadi pagi atau Ntar kemarin-kemarin? aja. Atau ntar Iya. aja gitu kan. Tapi lo Gue tuh kayak gitu. bagusnya lo ngomong ke senior. Sedangkan senior Iya. kayak bodo amat gitu kan. Kayak udah lo pergi-pergi dan Terserah lu deh, yang penting Sebenarnya kerjaan lu Sebenarnya kelar. ada satu lagi. Cuma ini sebenarnya bukan kebodohan sih. Cuma gue kayak ya gitulah rasanya lah. Jadi gimana? apa namanya? Jadi rasanya? rasanya tuh kayak gimana, kayak kesel gitu loh, kayak kesel tapi tuh ya udahlah gitu. Jadi gue waktu itu mau berangkat kantor nih. Terus biasa kan pagi-pagi panggilan alam. Pas keluar kok ada darahnya, gue gitu kan. Ini kok kita sakit ngomong-ngomong sih gue gitu. Eca lagi minum lagi. Tunggu. Ini kenapa jadi bahas ginian ya? Aduh, kenapa jadi bahas gini nih? Kayak itu, ini too much information sih, tapi ya. Terus ya udah kan gue berangkat, gue bodo amat lah. Terus gue berangkat minum. nih. Gue berangkat kan, nyampe kantor gue ngomong di grup keluarga, kok tadi pupnya berdarah ya, gue bilang gitu kan. Terus nyokap gue langsung cepet periksa dokter gitu. Terus gue bilang ya udah deh ntar gitu kan, jangan ntar sekarang gitu kan. Terus habis itu iya gue bilang gitu kan. Nah selama di kantor gitu, gue itu duduk itu rasanya tuh nggak enak coy. Jadi kayak cekit gitu. Oke. Sekarang gini gue bilang, lo ambeien. Mungkin iya gitu. Terus gue tuh duduk, kok nggak enak, kok sakit, kok ada. Jadi lu tahu kan, lu duduk nih, terus kayak ada yang ganjel gitu loh. Tahu gue. Lo nggak usah lo perjelas, kita udah tahu itu ambeien. Jadi gue duduk, ini gue duduk nih, plek gitu kan. Iya. Tapi miring sebelah gitu, melayang sebelah. Kok nggak enak gitu kan. Cak, kalau gue tiba-tiba pusing, Cak. Gue kayak gini loh, sebelum rekam ini tuh yang ada di otak gue tuh kayak jauh banget dari ini nih. yang gue kayak oh paling ceritanya gini-gini kan, kocak-kocak, terus kayak tiba-tiba deng gitu. Deng. Apa? Jam. Nah ini nih ngeselinnya di sini nih. Oh itu belum ngeselin, udah kesel banget. Belum. Terus jam
sekitar jam 8. Ya jam 8 lah biasa itu kalau itu tuh hari Jumat ya. Jadi di kantor gue tuh setiap hari Jumat itu kan paginya setelah apel ada senam gitu. Nah, orang-orang itu biasanya kalau nggak senam sarapan. Nah, kebetulan gue itu diajakin kan sama orang kantor, ini sarapan yuk gitu kan. Yaudah gue ngikut kan. Nah, di perjalanan balik dari sarapan ke kantor gitu, gue bilang, Mbak, kok aku nggak bisa duduk ya? Tak bilang gitu kan. Jadi gue nyetir, tapi ke pantatnya naik sebelah gitu. Gitu, bener. Terus habis itu Boleh kenapa nggak nanti judulnya? Judulnya kita ganti. Judulnya kayak Bukan kekonyolan, apa ya, tapi cerita Nanda. judulnya pantat Terus- berdarah. Kayak Terus film dia bilang gini, kenapa Nggak bisa deh gitu duduk. kan. Terus gue bilang, nggak tahu mbak gitu kan. Pokoknya nggak enak banget lah gue bilang gitu. Terus dia bilang, ya udah ntar ini aja izin aja gitu ke dokter gitu. Akhirnya gue jam 10 mendekati ya sholat Jumat lah jam 10-an gitu. Nah ini nih, gue bilang ke kepala seksi gue kan, Pak saya boleh ini nggak apa namanya ke dokter nggak mau check up gitu kan. Gue bilang check up gitu. Oh kenapa mas gitu kan. Terus gue bisik-bisik nih karena gue malu kan. Gue bisik-bisik. Kayaknya sih ambeien pak. Dia gini, oh kamu ambeien gitu. Terus gue langsung, anjir. Gue langsung gitu. Gue langsung, tai. Gue langsung kayak gini. Terus gue udah mati. Ya nggak usah kenceng-kenceng juga sih pak gitu kan. Terus, oh ya udah kalau kayak gitu boleh gitu. Udah kamu berangkat sekarang aja nggak apa-apa. Ya udah terus gue berangkat. Terus gue sambil nunduk, sumpah gue malu gue langsung, astagfirullahaladzim gitu. Terus temen gue langsung nge-line gini kan, ngechat gue, loh mas kamu jadi ke dokter, dia bilang gitu. Iya jadi, udah gitu malu banget lagi gue bilang gitu kan, kenapa sih dia ngomongnya harus kenceng-kenceng, gue bilang gitu. Terus akhirnya gue ke dokter, benar kata dokternya, ambeien mas, cuma ini belum parah, dia bilang gitu kan. Akhirnya gue dikasih obat aja gitu kan. Coba terus gue balik lagi ke kantor itu jam berapa ya, 2:30 kali ya, karena gue ngantri di dokternya gitu kan. Balik lagi, senyum. balik lagi terus jadi tuh gue selama kurang lebih seminggu, kayaknya sih seminggu kurang gitu kan, gue nyetir mobil itu dalam posisi melayang. Terus gue di kantor itu gue duduk ngetik itu posisinya melayang gue. Jadi gue sering banget berdiri ke pantry cuma buat biar nggak sakit gitu doang, yang penting gue berdiri lah gue gitu. Terus habis itu pernah kepala seksi gue lewat nih, set, terus dia berhenti kan di tempat gue, terus dia bilang gini, Ini apa? gimana mas, udah sembuh belum, dia bilang gitu kan. Terus awalnya ngeselin dong. Otak gue. My brain. Terus tiba-tiba 10 menit lagi. Ini ceritanya Tiba-tiba. habis sama Nanda. terus tadi nih dengerin dulu nih. Terus kepala seksi gue bilang kayak gini, mas kita tuh mau DL tuh dinas luar gitu kan, kita tuh mau DL, kamu bisa ikut nggak digini kan, kamu udah sembuh belum, udah bisa duduk belum gitu kan. Terus gue bilang kan, kalau perjalanan jauh saya belum berani pak gitu kan. Oh iya ya, ambeien kamu belum sembuh. Tai. Dia ngomongnya kenceng gitu loh, menyebarkan ke satu ruangan informasi bahwa gue lagi ambeien gitu. Dan sekarang lo nyebar informasi lo udah ambeien di seluruh internet. Ya. Seluruh Indonesia. Iya bener. Itu gak? Yang Terus dia bilang gini, iya juga ya, kasihan kamu duduk berjam-jam di mobil, jalannya jelek. Dia bilang gitu. Terus kamu kalau pulang naik mobil gimana mas? Ya saya melayang pak, gue bilang aja gitu. Saya punya teknik melayang. Gue mau nanyain Nan, itu pas sekalian brutal aja ya, bodo amat. Pas lo ngecek itu 10 menit sendiri buat Nanda cerita dia ambil. Pas lo ngecek ke dokter, lo nunggu nggak dicek nggak? Boleh. Enggak, cuma gue ngomong doang gitu kan. Terus dia kayak dari apa yang di gue otak omongin. Gue begitu soalnya, di otak gue kayak aduh, gue jadi nggak lapar. Minum. Lihat mata gue berair. Intinya sebenarnya intinya di video ini gue menyebarkan aib gue sendiri gitu loh. Iya, dan lo semangat banget. Jadi itu sebenarnya bukan cerita kekonyolan kita di sini. Cerita Nanda pengen curhat. Terus yang nggak habis pikirnya, dia tuh nyeritain sampai ke detail-detailnya gitu.
Ada darah-darahnya. Sebenarnya gue cuma pengen nyeritain yang laundry doang. Cuma gue tiba-tiba terbesit di kepala gue. Oh iya ini lucu nih gue ceritain ya. Kira ya udahlah gue ceritain lah. Aduh, sakit pipi Sebenarnya gua. sebenarnya yang lebih lucu tuh bukan ceritanya, yang lebih lucu tuh lo nyeritain ini. Iya. Itu ya kayak aduh gila mata gue. Aduh, Oke, Nan. gue nggak nyangka sih. Cerita cukup berfaedah sih, Nan, kali ini. Kayak Jadi buat yang nonton kalau emang udah mata tengah kalau lagi makan kayaknya ke disarankan dokter. untuk tidak nonton. Kayak disarankan untuk tidak nonton kalau lagi makan Iya, deh. sama banyakin makan sayur ya. Iya. Bisa belajar duduk melayang dari Iya. gue ya. Pepaya sih harusnya banyak makan pepaya biar itunya aduh Biar nggak lancar. Ya nggak usah disebut juga. Si Eca udah brutal ya, gue juga brutal lah, dia udah ngomong bohong. sekalian Tapi gini deh, gue pas waktu Aduh. itu ya, gue tiap mau boker rasanya tuh takut loh. kayak Ih, sakit deh gitu kayak gitu. nggak dikeluarin perut penuh ya, dikeluarin sakit. Dikeluarin sakit. Serba salah. Jadi gitu, inti apa namanya? Inti cerita kita apa sih sekarang? Jangan takut Kagak kalau ada. boker. Intinya jangan takut kalau boker. Iya. Jangan nonton video ini kalau kalian lagi makan. Ya percuma lo ngasih taunya udah lewat videonya kan. Dia udah ngomong dulu. Lo bisa ngasih kata-kata gue ini di awal. Jangan Iya. nonton video ini kalau kalian lagi makan. Betul. Sama Oke. banyakin makan sayur ya kalau emang lagi makan. Iya. Sayur. Di Pepaya take down nih kayaknya videonya. Pepaya bener. Videonya akan di take down. Ini yang gue bingung aja judulnya apaan, gue nggak tahu. Udah kali ya. Oke. Cap. Sekian. Dah. Aduh. Apaan? Stop record. Video macam apa ini?